Baiklah, pada video ini saya menjelaskan lagi. Kemarin itu yang di video sebelumnya sudah saya infokan untuk ADE 1 dan SBL ya, untuk di balance modulator sebelah sini ya. Lalu kita coba nanti pakai ini. Lalu saya juga infokan untuk menggunakan toroid ya, LHE seperti ini yang sudah dites untuk tentunya ya, jangan asal pasang kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, yang maksimal. Sebelum dilanjutkan untuk pemasangan, bagian ini BFO yang sudah disetting sejak awal, yang sudah diisi komponen seperti ini, ada baiknya konektornya diganti seperti ini ya, konektornya ya. Fungsinya apa? Untuk memilih nanti kalau teman-teman ingin mencari kristal yang bisa digunakan untuk filter seperti ini, kristal filternya ini nanti juga saya infokan. Jadi sudah saya kumpulkan, ini hasilnya ada 4, ini saya sudah kumpulkan untuk exciter yang ini ya. Nah, ini di belakangnya ini kodenya ini kan 10 mega ya, 10 mega tapi hasilnya itu tidak tepat di 10 mega. Dan di sini saya ngambil ada di 27 nya, 28 nya dan 29 serta 30. Jadi plus minusnya antara 27 sampai 30. Maksimalnya sekitar 100 Hz, antara 40 sampai 100 Hz estimasi ya, karena tidak menggunakan alat yang proper. Kalau menggunakan alat yang proper, kasihan nanti teman-teman beli alat yang mahal hanya untuk hobi membuat satu karya BITX ini, perlu alat yang banyak sekali, nanti merepotkan ya. Jadi nggak worth it exciter ini nanti. Lalu kalau sudah dipasang seperti ini, tinggal kita masukkan di outputnya. Ini ada tanda X ya, ada tanda X di sini, ada tanda X itu untuk outputnya, X ini untuk outputnya ya, yang X untuk output. Lalu yang groundnya bisa dikasih langsung ke kaki 1 kilo ini kan, ke ground ini ya, langsung aja colokin gitu. Nah seperti itu ya. Lalu dipasukkan ke sini. Nah, kita tahan pakai ini aja, ini pemberat karena ini supaya nempel aja. Nah seperti yang terlihat seperti ini ya. Yang ini tadi yang udah dibersihkan, yang ini oke. Ini udah oke. Nah nanti terlihatnya seperti ini. Ini ada stabil nanti ya. ...282 ya, 9995 282 tadi ya. Nah 282 ya. Nah itu. Nah ini udah bagus sih, cukup stabil. Nah seperti yang saya kasih marking di sini tadi, ini kristalnya 282 ya, 282 ya. Jadi di kristal itu hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah
9995282 ya. Ini dari kristal 10 MHz. Nanti kalau teman-teman mengumpulkan kristal, misalkan beli 20 pieces, yang dilihat utama, yang dipisahin tuh ini dulu. Seandainya 10 MHz, ininya harus sama dulu. Setelah itu dicari ini 3 digit belakangnya yang saling mendekati, ya, yang saling mendekati. Itu lebih baik seperti ini sebenarnya. Karena kadang-kadang yang 10 MHz itu dapat juga yang 9996 atau 9997. Nah, ini kebetulan saya dapat 9.995282 seperti ini ya. Lalu dapatnya 27 ya kan, 276 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu dapatnya lagi 29 dan 30. Ya, sebetulnya ini membutuhkan kristal yang banyak untuk mendapatkan nilai yang asik mendekati seperti ini. Butuh paling tidak 100 pieces kristal sehingga kita bisa dapatkan, oh ini dapat, ini dapat, ini dapat. Jadi bisa saling saling melengkapi. Misalkan yang satu itu lebih condong ke bawah, yang satu lebih condong ke atas. Nah, ini dikumpulkan. Dan dari 100 pieces itu mungkin cuman bisa dapat untuk exciter BITX sekitar berapa ya? 8 ya. 8 atau 9 lah maksimal. Yang kadang-kadang ketemunya tidak stabil. Oke. Itu. Lalu setelah ini kita lanjut, saya nanti infokan bagaimana mendapatkan top dari nilai ini semua. Di frekuensi ini topnya berapa, supaya nanti bisa kurangi 1500 untuk lower sideband dan ditambah 1500 untuk upper sideband ya, gitu ya. Nanti dipasang, dikasih kapasitor, lalu diinjek. Setelah diinjek pakai generator bisa generatornya dari DDS atau generator yang lain. Lalu kita coba cek di signal ini outputnya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan pasang dulu sesuai yang video sebelumnya. Saya mau pasang ini supaya ini BFO-nya masuk ke balance modulator, dan balance modulator yang menggunakan ini yang akan kita pasang sudah bisa menerima signal dari teman-teman yang bekerja di 7 MHz dahulu, karena kebetulan antena saya di 7 MHz. Kalau antenanya di 11 MHz ya tesnya di 11 MHz, kasih diinjek 11 MHz. Tapi yang direct ya, belum tambah IF, belum ada ya, belum ada IF-nya ini. IF-nya sini, ini IF ya, belum ada IF-nya ya, belum ditambah IF-nya. Jadi masih direct. Seandainya kita mau mendengarkan teman-teman di 7 MHz itu ya injek 7 MHz. Kalau kita mau dengar teman-teman di 6950, injek 6950, seperti itu ya. Atau main di 27, pakai antena 27 MHz, kita injek 27305. Kayak seperti itu ya. Jadi direct ya, real frekuensinya gitu, seperti kita tancepin kristal gitu. Kayak radio kristal kan ditancepin radio kristal sesuai dengan kristal frekuensinya, seperti itu ya. Ini nanti saya pasang dulu. Oke, dijeda dulu, nanti di pause, langsung nanti di continue dengan video berikutnya. Baik, lanjut lagi. Ini sudah saya pasang ya. Saya pasang ini. Oke.
sudah saya pasang di sini. Ya. Saya perlihatkan ini dulu nih. Nah, ya, kapasitor 30 PF-nya saya kasih seperti itu, ya. Lalu ini pakai 1 2 3 4 5 lilit, lalu dioda ya, dioda ada garis ya. Yang ada garis hitam ini yang gak ada garis di sini. Ada garis hitam, garis di sini ya. Lalu 100 ohm PR-nya. Lalu 220, 22. Tapi sini sebetulnya belum bisa pakai ini. Karena dia kan nanti untuk yang ke atas ya. Ini nanti nyambungnya untuk yang ke atas ini. Untuk ke IF ini. Untuk ke IF ya. Ini dengan transistor ini langsung nanti bekerjanya di IF ini. Ya. Ini nanti kita kasih lah ini. Ya, setelah ini kita pasang-pasang dulu untuk menyatakan di sini bahwa rangkaian audio tidak bermasalah. Tidak dengung, tidak kepanasan, tidak bermasalah ya. Itu dulu yang penting ya. Lalu baru ini yang sudah dipasang, saya jelaskan kemarin, Nika kasih BFO-nya. Kemarin kan pakai SPL1 ya, sekarang pakai yang ini. Tapi kalau ini tetap, karena saya ngejar di mixernya itu supaya lebih sempurna, saya pakai yang pabrikan aja gitu ya. Mau pakai yang SPL1 boleh atau pakai ADE. Kalau SPL1 itu sudah absolut ya, barangnya sudah susah carinya di pasaran karena sudah produksinya sudah nggak ini lagi mungkin ya. Nah seperti itu. Oke, lalu kita masukkan dari ini ya, kabel ini BFO ya. Kita lihat di frekuensi ini BFO ya, BFO, VFO nya di sini ya. Ini BFO. Lalu saya kasih supply ini supply ke aki ini, ke aki, ke power supply. Ini grounding antena saya tempelkan di sini. Lalu antenanya nanti diinjek ya, diinjeknya di mixer sini, di dioda ya, di BM ini, di BM sini nih, tepatnya ada di sini nih. Jadi nanti saya injek ke sini untuk dengerin suaranya untuk ini. Sekarang kita nyalakan dulu ya. Sekarang saya nyalakan dahulu. Oke, nyala. Nah, ini masih frekuensi dengan IF. Lalu bagaimana supaya ini bisa BFO-nya ini direct ya? Kita mainkan sini aja BFO. Nah, keluar ya, BFO ya. Nah, ini kan di 9 mega. Kalau 9 mega ya suaranya di 9 MHz ini suaranya ya seperti musik-musik apa ya, kayak siaran-siaran apa ini. Nah ini kan saya tempel sini nih, dioda ya, dioda yang sebelah sini nih, dioda yang sebelah sini ya, bukan yang depan, yang belakang ya. Saya zoom ya, saya zoom. Diodanya yang ini ya, yang ini bukan yang ini ya, yang ini dioda yang ini tempel gini. Nah, ya seperti itu ya, ditempelin diodanya. Nah ini akan menerima siaran. Nah, tempelin gini. Nah. Oke. Nah, ini kita ganti dulu frekuensinya untuk terima di berapa, 7 MHz ya. Ini saya nolkan dulu deh. Saya nolkan dulu ya. Nolkan dulu. Ininya juga dinolkan dahulu. Nah, ininya dinolkan. Baru main gini. Siaran ini ya. Radio ya.
That China and India will move forward together regardless. And so I think Washington understands that there's no reason to fall back against India to extract as much value as they can while they still can. Also, I'd like to pick up on something you said before about it being, well, the West being conspicuous in their absence. Of course, Trump and the United States were not. Oke, main di 7.000 aja dulu. Jadi antara diusahakan dimetkan begitu jantung biar kenceng modulasinya ganti jangankan materi orangnya lampunya mati gitu ya atau lapan jalannya itu kan selalu dalam 80 atau 40 kalau kita pelan ini M700 rame ya. Karena sensitif. Karena ininya sudah bekerja sensitif, jadi rame. Nah itu supaya nanti orang nggak bingung. Kok aku nggak bisa terima, kok budak nggak ada iris, nggak receive apa-apa. Nah karena ininya nggak bener gitu kan. Kalau di tes dari sini diurut pertama ininya dipasang audionya, terus dipasang ininya BFO-nya, nanti dipasang lagi, nanti dipasang di bagian VFO, dipasang VFO, tapi itu juga belum bisa dipakai karena harus pasang mixer dulu. Habis pasang VFO, pasang mixer, pasang IF gitu kan, baru nanti bagian band pass filter. Nah, band pass filter itu nanti tergantung frekuensi yang mau dipergunakan. Nah, contoh ya, kalau saya mau pakai ya, misalkan saya mau main ya, di frekuensinya, ini antena saya pakai antena 7 MHz, mau nggak enggak kira-kira ya? Apakah dia mau kalau saya pakai di 27 ya? Saya nggak tahu sih, bisa apa enggak. Mau nggak antenanya di 27? Mau nggak dia? Di 27 mau nggak dia? Ini 11.420 biasanya. Oh mau masuk 11.420. Lepas. Aha. Coba di 27 bisa nggak ini 27? Kenceng-kenceng ya. Kalau dia punya ininya bagus sudah enak. 27 coba. Lama. Karena stepnya nggak bisa ke depan sih. Oh, kena apa? Lampu. Kena lampu. 27. Nah, ayo. 27 3 ya. 305. Nah. Mau nggak nih 27-nya? Sebentar ini lepas ini. 27. Sepi, nggak bisa, berarti antena saya nggak mau
Dia 27 ya. Eh? Ada sih suara kecil-kecil gitu. Cuman nggak mau lah, antena saya nggak mau. Ya, antena saya nggak mau nih di 27 nih antena saya. Harus pakai antena 27 baru bisa. Oke? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa? Kalau kita mainnya, ini saya kembalikan lagi. Ini masih pakai IF ya. Baik lagi. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau kita sudah siapkan itu udah bagus, berarti udah aman lah itu ya. Ini speakernya cabut. Nah, ini seperti ini groundingnya cabut. Oke. Jadi ini udah aman ini. Untuk receive udah oke, aman. Nanti tinggal di sini di adjust pada saat kita cek ya. Nah, lanjut. Yang bisa saya share informasi untuk lanjut itu ini dulu. Kristal yang udah saya siapkan kayak tadi ya. Ini kristal 4 ya, 4 udah saya siapkan. Ini nanti saya pasang dulu. Setelah saya pasang kristal, nanti saya kasih tahu injek berapa supaya kelihatan di topnya itu frekuensi berapa, supaya kita ketemu tuh IF-nya berapa nilainya di lower sideband dan upper sideband. Nanti setelah kristal ini udah aman ya, kita close. Lanjut, saya mau kasih lihat sedikit review saja mengenai kapasitor. Kapasitor yang ada di pasaran ini juga harus hati-hati, kadang-kadang nilainya drop banget drop. Nah, jadi nanti saya kasih informasi. Memang kelihatannya sih oke aja, bagus, dan harganya sekarang juga udah bukan murah lagi ya. Udah nggak murah lagi. Jadi ini saya beli ada nih sekitar berapa? 400 apa 400-an ini. 200 kali 2, 400 pieces. Nanti paling jadinya berapa? Emang nggak banyak paling jadinya. 400 pieces ini udah ngabisin duit juga. paling jadi dua exciter gitu kan. Nah, disitulah resikonya. Kenapa kalau kita mau bikin yang bagus, resikonya adalah pertama cari komponen yang bagus, berarti kita buang duit karena beli komponen akhirnya mahal juga karena ya bagus gitu kan. Puas gitu, kita pakai puas. Lalu kristal kayak gitu ya, beli kita kadang-kadang nilainya harus cari yang identiknya, juga harus beli banyak dulu baru ketemu beberapa biji untuk identik seperti itu ya. Lalu nanti ketemu relay bermasalah, ada nih relay ini bermasalah ini tuh. Kena tenor hilang. Kalau ini kena tenor nggak masalah ini. Yang model ini kena tenor nggak masalah. Kalau ini kena tenor langsung hilang dia. Nah seperti itu ya. Lalu nanti di transistornya nih IF udah mulai tuh. Saya kasih tahu di transistor IF-nya. Lalu untuk di mana di penggunaan komponennya yang lainnya nih hati-hati gitu kan. Nanti saya jelaskan. Lalu sama ini ADE. Jadi kalau teman-teman yang tidak mau pakai ADE nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir, diikutin aja. Ini posisi diodenya di sini pakai IN4148 tidak masalah. Yang penting ini, ya. Yang penting ini nih. Kalau mau bagus, yang penting ini harus betul-betul dicek, ya. Terus pasang di sini. 30 mikro lah, ya 30 ya. Kasih 30 ya, antara 30 35 ya oke lah, masih oke lah ya. Tapi kalau untuk CBITX saya rasa kalau untuk BITX CB ya, untuk CB di bawah 30 sedikit lah, 28 29 tuh oke. Ya. Lalu nanti di ini bandpass filter ya, BPF kita kupas di situnya, lalu di sininya, lalu di ini power dulu ke sini kan, power TX pertama output RF ini.
ya kan, kita kupas di sini. Kayak yang lainnya tuh saya rasa ini lainnya ini nggak terlalu inilah riskan. Yang peranan penting itu sering terjadi nggak keluar power di band pass ini sama di kristalnya ya. Oke, demikian aja untuk video ini. Lanjut nanti video berikutnya ini saya pasang lalu saya kasih injek untuk kita lihat berapa sih signalnya, berapa sih frekuensinya yang tepat gitu untuk kita bisa membagi antara VHF dan UHF. Oke, terima kasih. Salam Rapi 5155. Sehat selalu.